akademik, terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan juga coaching. Bersama saya, Hanifah Lutfiati, sebagai observer. Saya Sahada sebagai coach. Saya Budi Santo sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Sahada. Waalaikumsalam Hanifah. Bagaimana kabarnya Sahada? Alhamdulillah hari ini saya kembali lagi. Aku gimana kabarnya? Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal, saya akan melakukan beberapa pertanyaan cepat dari Sahada. Baik Bu. Pada coaching kita hari ini, coach dan coaching akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur BEPA atau belum? Kemudian, bagaimana itu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching dan juga bagaimana coaching tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coaching. Nah, jangan lupa nanti disesuaikan dengan prinsip coaching, misalnya proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama saya tanyakan kepada adalah kompetensi apa yang akan dibutuhkan pada coaching. Ini kompetensi yang akan saya kembangkan. Yang pertama adalah presence atau kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan yang Pertanyaan kedua, pertanyaan mana yang akan Bu Sahada kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? baik. Itu pertanyaan yang spesifik yang akan saya kembangkan adalah mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan yang Dan pertanyaan terakhir, Bu Sahada, indikator yang ingin bagaimana, yang ingin dicapai oleh Bu Sahada dalam proses coaching. saya ingin coach saya ini bisa memberikan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan. Oke, Bu Sahada, sekian dulu ya. Kak, observasi kami. Silakan Bu Sahada melakukan coachingnya terhadap coaching. Baik, terima kasih sekali Bu. Silakan. Assalamualaikum Kak. Salam. Gimana nih Pak kabarnya? Alhamdulillah hari ini sehat Bu. Walaupun ada sedikit pikiran Bu. Pak, ada pikiran apa ini Pak? Ini Bu, saya mempunyai sedikit masalah dengan pembelajaran saya di kelas. Iya Pak, ada yang bisa saya bantu. Jika Sahada tidak sibuk, boleh kita waktunya sebentar. Saja boleh dong Pak. Kebetulan saya sedang kosong ini. Ngomong-ngomong apa yang Bapak harapkan dari percakapan kita hari ini? Pak, kebetulan saya sedang kosong jam ini. Ngomong-ngomong apa yang Bapak harapkan dari percakapan kita? Saya ingin memperoleh solusi atas permasalahan saya ini. Mungkin setelah saya menceritakan permasalahan kepada Ibu, saya mempunyai gambaran tentang apa yang seharusnya saya lakukan untuk mengatasi permasalahan saya. Baik, coba Pak diceritakan dengan detail masalah yang Pak hadapi. Begini, permasalahan saya adalah saya merasa murid-murid saya sebagian besar agak kurang percaya diri. Kalau disuruh maju itu tidak mau, mereka tidak percaya diri. Kalau maju di depan kelas, Baik, apakah masalah ini sudah berlangsung lama Pak? Terus bagaimana dengan keadaan kelas Pak Budi? sejak awal semester murid-murid saya begitu.
kelas saya, murid saya ada 24 siswa laki-laki dan 13 siswa perempuan. Ruangannya juga luas, jumlah untuk 24 anak. Sirkulasi udara baik, ada 12 kelas. Saya rasa nyaman untuk belajar. Kira-kira apa yang Pak harapkan dari murid-murid? Saya mengharapkan murid-murid saya percaya diri sehingga aktif di kelas dan pembelajaran menyenangkan. Terus dari permasalahan tersebut, apa yang sudah Pak lakukan? Saya sudah mencoba untuk melakukan pembelajaran yang menyenangkan dengan menonton video pembelajaran dan juga diskusi. Terus gimana Pak hasilnya? Saat diskusi mulai berani bicara, tapi kalau presentasi di depan kelas belum berani Bu. Masih saling lempar tunjuk, bahkan sampai nangis karena tidak mau. Kira-kira apa yang akan Pak Budi lakukan agar murid-murid Pak Budi ini lebih percaya diri dan aktif Pak? Pertama-tama saya akan konsisten melaksanakan diskusi kelompok dan melanjutkan dengan presentasi dalam kelompok agar percaya diri. Anak tunggu, nanti baru pelan-pelan saya dorong untuk berani maju depan kelas. Sepertinya itu ide bagus Pak. Apalagi yang akan Bapak lakukan selain itu? Saya juga akan memperbanyak referensi, media, dan metode belajar yang menunjukkan kepercayaan diri murid. Bagus sekali itu Pak Budi, saya setuju. Mungkin ada gambaran metode yang bisa diterapkan Pak? Saya seringnya materi PPI metode talking sepertinya cocok untuk melatih percaya diri murid setiap anak kesempatan untuk maju di depan kelas. Wah, iya Pak, bagus itu sepertinya cocok untuk diterapkan. Lalu kira-kira kapan Pak Budi akan mulai menerapkan? Insya Allah dari Senin minggu depan, Sabtu besok saya gunakan untuk mempersiapkan perangkat ajarnya. Kemudian nih Pak Budi, komitmen seperti apa agar rencana ini bisa dilaksanakan? Saya akan konsisten menerapkan pembelajaran yang menunjukkan rasa percaya diri anak dengan berbagai metode yang menyenangkan. Dan apakah Pak Budi memberikan dukungan dari orang lain atau dukungan dari apa gitu Pak Budi? Saya akan konsisten menerapkan pembelajaran yang saya akan sharing dengan rekan-rekan untuk menambah informasi, metode, media yang bagus. Saya juga akan melihat banyak referensi di banyak media. Baiklah Pak Budi, semoga rencana Pak Budi dapat berjalan dengan lancar ya Pak. Nah, bagaimana perasaan Pak Budi setelah kita berbincang sebelumnya Pak? Saya merasa senang dan lega. Saya merasa telah menemukan solusi hasil dari perbincangan ini. Syukurlah kalau begitu. Apa ada hal lain yang perlu Pak Budi sampaikan? Saya rasa cukup sih. Terima kasih banyak telah meluangkan waktu untuk berbincang dengan saya sehingga bisa menemukan solusi atas permasalahan saya. Sama-sama nih Pak Budi, saya juga senang bisa mendengarkan cerita Pak Budi. Semoga kita bisa terus berbagi. Oke, mungkin itu dulu Pak.
Ada, menurut saya sebagai observer, coaching tadi yang sudah dilaksanakan Bu Samada dengan Pak Budi sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur kita, dan Bu Samada juga sudah berusaha menggali, memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Budi sehingga Pak Budi bisa menemukan solusi dari permasalahannya, dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip. Nah, pertanyaan terakhir bersama sebelum kita tutup, itu kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan oleh Baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan dengan cara lebih memahami lagi proses kita, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih hebat. Nah, itu ya Bu ya. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik ya Bu. Ya, observasi kita hari ini semoga bermanfaat bagi kita dan bagi. Nah, itu ya bisa ada kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik ya Bu ya. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.